Lisa, bagian 51, karya S.R. Kusuma, yang dibacakan oleh penulisnya sendiri. 6 bulan berlalu semenjak Lisa keluar dari rumah sakit. Kehidupan Lisa pun berlanjut. Lisa menjalani hari-hari yang penuh warna bersama Saga. Layaknya pasangan kekasih baru yang sedang dimabuk asmara, Lisa tidak pernah sedetik pun melewati hari tanpa Saga. Mereka selalu menyempatkan waktu untuk bertemu di sela-sela jadwal pekerjaan mereka yang padat, khususnya bagi Lisa. Dan gadis cantik itu merasa bersyukur dan bahagia melihat segala sesuatunya berjalan sesuai dengan apa yang ia harapkan. Hubungannya dengan Saga semakin mesra dan dipenuhi oleh cinta. Nadia yang meskipun belum berkeinginan untuk melanjutkan kuliah, akan tetapi adiknya itu sudah kembali ke rumah dan memilih bekerja di sebuah rumah makan cepat saji. Lisa tidak ingin membatasi ruang gerak Nadia dan memberi kebebasan kepada adiknya itu selama apa yang dilakukannya baik dan bermanfaat untuk dirinya sendiri. Sementara Naya, meskipun belum sepenuhnya dapat menerima kehadiran Nadia di tengah-tengah mereka, akan tetapi adik bungsunya itu berusaha dengan keras memperbaiki hubungannya dengan Nadia. Segala sesuatunya terlihat sempurna sampai pada suatu hari tanpa sengaja, Saga melihat Lisa tengah asik berdua saja dengan Alvin di satu rumah makan cukup ternama di ibu kota. Saat itu Saga tengah memesan makanan untuk Lisa. Saga berniat ingin memberikan Lisa kejutan dengan membawakan makan siang untuk kekasih hatinya itu. Namun tanpa sengaja ia justru melihat Lisa bersama Alvin sedang menikmati makan siang berdua, membuat hati pemuda tampan itu seketika diliputi rasa cemburu yang membuncah. Bukan sekali dua kali Saga mempergoki Lisa tengah berdua saja dengan Alvin. Namun Saga berusaha untuk tidak mempermasalahkan, karena Saga tahu Lisa melakukan hal itu untuk kepentingan pekerjaan dan tidak lebih. Namun saat hati berbicara, Saga pun tak sanggup membendung rasa cemburu melihat kekasih hati berduaan dengan pria lain. Saga kemudian memilih untuk segera meninggalkan tempat karena ia tidak ingin Lisa melihat dirinya, karena itu akan membuat Lisa merasa tidak nyaman. Makan siang yang sedianya akan Saga berikan kepada Lisa itu pun ia titipkan ke Karin. Dan tanpa banyak bicara, Saga bergegas pulang dengan perasaan kecewa. Dan rasa kecewa yang dirasakan Saga berkelanjutan hingga ke hari berikutnya. Meski Lisa sudah berusaha menjelaskan kepada Saga saat itu juga. Namun Saga yang terlanjur kecewa itu pun mulai merasa diabaikan oleh Lisa. Entah apa yang ada dalam pikiran pria tampan itu, sehingga memutuskan untuk mengurangi komunikasi dan pertemuannya dengan gadis pujaan hatinya itu. Pada awalnya Lisa tidak menyadari perubahan sikap Saga terhadapnya. Saga mulai menghindarinya dengan berbagai macam alasan. Dan tanpa curiga, Lisa menerima semua alasan yang diberikan Saga kepadanya. Hingga akhirnya Lisa merasa kecewa saat Saga menolak ajakannya menghadiri acara ulang tahun Farah, sahabat sekaligus putri Ibu Karmita, dengan alasan yang menurut Lisa tidaklah masuk akal. Lisa sempat menanyakan alasan Saga menolak ajakannya, tetapi jawaban Saga tidak bisa diterima Lisa dan membuat gadis cantik itu merasa kesal karena menurutnya Saga terlalu mengada-ngada. Dan akhirnya dengan perasaan kecewa dan kesal, Lisa memutuskan berangkat seorang diri di acara ulang tahun Farah. Melihat Lisa datang seorang diri tentu saja membuat Karin merasa heran, karena baru kemarin Lisa dengan antusias berkata kepadanya ia akan pergi ke pesta ulang tahun Farah bersama Saga. Dan Lisa terlihat gembira saat itu. Tetapi pada kenyataannya Lisa datang seorang diri tanpa Saga. Saga mana? Tanya Karin sambil mengedarkan pandangannya mencari-cari keberadaan kekasih sahabatnya itu. Saga tidak datang, jawab Lisa dengan muka ditekuk.
Apa? Kenapa? Lisa hanya mengangkat bahu. Aku tidak tahu, jawabnya kemudian. Sa, ada apa? Bukankah kamu berkata padaku Saga akan datang bersamamu? Tanya Karin lagi. Aku tidak tahu, Kay. Ia hanya berkata padaku hari ini ia sibuk. Banyak pesanan lukisan yang harus ia selesaikan. Dan aku tidak bisa memaksanya ikut, karena ia bersikeras tidak akan datang. Ucap Lisa tidak dapat menyembunyikan kekecewaannya. Karin menatap wajah Lisa yang terlihat sangat kecewa. Kamu bertengkar dengan Saga? Lisa menggelengkan kepala. Tidak. Dan aku tidak sedang bertengkar dengannya. Apakah kamu kecewa? Lisa memandang wajah Karin. Ya, tentu saja. Jawabnya singkat sambil berlalu meninggalkan Karin yang terlihat kebingungan. Entah apa yang terjadi dengan Saga. Sikapnya terhadap Lisa mendadak aneh akhir-akhir ini. Karin merasa ada sesuatu yang tidak beres pada Saga. Karena sejak melihat Lisa dan Alvin makan siang berdua saja beberapa hari yang lalu dan melihat dengan mata kepala sendiri keakraban mereka berdua. Dan Saga terlihat tidak nyaman melihat keadaan itu. Apakah Saga merasa cemburu dengan kedekatan Lisa dengan Alvin? Entahlah, karena Saga sendiri tidak mengakuinya. Karin kemudian menyusul Lisa dan bergabung dengan tamu-tamu yang lain. Pesta ulang tahun Farah sangat meriah. Banyak sahabat-sahabat Farah yang hadir di pesta ulang tahun putri bungsu Ibu Karmita itu. Tiba-tiba Karin melihat sosok pria tampan yang tidak lain adalah Alvin Aldiano memasuki ruangan pesta. Dan seperti biasa, bak magnet, Alvin selalu menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Dengan jas hitamnya membuat Alvin terlihat semakin menawan di mata para gadis yang hadir di pesta itu. Mereka berdecak kagum melihat pria karismatik itu. Ketampanannya mampu menghipnotis dan membuat gadis-gadis ketika mabuk kepayang dibuatnya. Kedatangan Alvin Aldiano disambut hangat oleh Farah si empunya acara. Ciuman pun mendarat di pipi Farah, membuat gadis-gadis yang lain memeki iri. Farah tersenyum bangga memamerkan betapa bahagianya ia hari ini mendapat ciuman selamat dari Alvin Aldiano yang tampan dan mempesona. Tak lama kemudian, Alvin terlihat asik berbincang-bincang dengan Farah. Akan tetapi matanya terlihat risau, seperti sedang mencari seseorang di antara kerumunan para tamu undangan yang hadir. Sementara itu, Lisa asik bercengkrama dengan teman-temannya, sejenak melupakan kekesalannya kepada Saga. Meski Lisa bukanlah tokoh sentral di acara mewah itu, akan tetapi sebagai seorang fashion designer yang sedang menanjak naik namanya, sudah pasti Lisa tetap menjadi sorotan. Setiap gerak-geriknya tak luput dari perhatian tamu-tamu undangan yang hadir saat itu. Dan mereka tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk menyapa dan mengajaknya ngobrol. Dan tentu saja Lisa melayani mereka dengan baik. Keramahan dan kesabarannya melayani para tamu yang ingin berbincang-bincang dengannya tentang mode membuat mereka sangat terkesan dengan sikap Lisa yang santun dan bersahaja. Dan, hai, sapa Alvin yang tiba-tiba saja sudah berada di belakang Lisa membuat gadis itu terkejut. Oh, hai. Lisa tersenyum melihat kedatangan Alvin yang sedang tersenyum manis kepadanya. Boleh aku bicara denganmu sebentar? Lisa mengerutkan dahinya, sementara Karin hanya bisa memperhatikan gerak-gerik Lisa dari kejauhan. Kamu mau bicara apa? Tanyanya kemudian. Bicara sesuatu, jawab Alvin sambil tersenyum. Tapi tidak di sini, sambungnya lagi. Di mana? Alvin kemudian menunjuk ke arah halaman belakang rumah. Lisa terlihat ragu, namun kemudian, baiklah. Setengah hati Lisa menuruti kemauan Alvin. Lisa mengikuti kemana Alvin pergi dan mereka sampai di taman belakang rumah yang sedikit lengang. Lisa, apa kabar? Kamu semakin sehat? Tanya Alvin membuka pembicaraan. Aku baik-baik saja, terima kasih, jawab Lisa. Oh ya, kamu ingin bicara apa?
Alvin tersenyum. Aku ingin bicara padamu kalau aku ingin berdua saja denganmu. Apa? Lisa tersentak mendengar kata-kata Alvin. Ya, aku ingin berdua saja denganmu, kata Alvin. Ya Tuhan, Alvin, aku pikir kamu ingin bicara sesuatu yang serius. Lisa mengembuskan nafas panjang. Al, tapi ini ulang tahun Farah. Tidak baik kalau di pesta ulang tahunnya kita justru mengasihkan diri berdua saja di sini. Lebih baik kita bergabung dengan teman-teman yang lain dan menikmati pesta ini. Maaf, aku harus pergi. Lisa mulai merasa tidak nyaman berada di tempat yang sunyi hanya berdua saja dengan Alvin. Ayolah, sebentar saja. Please Al. Suasana hati Lisa yang sedang tidak baik ternyata berimbas kepada Alvin. Lisa menolak keinginan Alvin yang ingin berdua saja bersamanya. Namun mengingat mereka sedang berada di sebuah acara pesta ulang tahun Farah, alangkah tidak baiknya apabila Lisa meninggalkan acara hanya karena menuruti keinginan